1, 2, 3 ETT berhubungan ya. Nah, kita masuk kepada yang keempat, penyimpangan yang keempat, yaitu menjadikan nama-nama Allah sebagai wirid-wirid harian pagi maupun petang. Bahkan mereka mengatakan ini sebagai zikir setelah sholat wajib. Di setiap sholat wajib bahkan zikir tertentu melalui Asmaul Husna. Bahkan sebagian mereka mengulang-ulangi satu nama diulang sekian puluh kali, bahkan sampai ratusan kali. Ya. Pernah dengar seseorang berzikir dengan mengucapkan, kalau saya pernah, bukan benar, pernah melakukan, membaca misalnya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Nah itu saya bukan kata orang, saya pernah melakukannya dulu. Ya Latif, 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 ya Latif. Nah itu. Cuma saya dulu nggak nanya berapa puluh kali saya baca dan apa batasan anak belum. Gitu. Atau membaca misalnya, entah kalau tempat yang lain mungkin membaca ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Mungkin ya seperti itu. Ya tergantung, kadang tiap tempat beda-beda pilihannya, ya seperti itu. Nah ini pun termasuk bentuk apa? Bentuk malpraktek terhadap Asmaul Husna. Ya, karena memang tidak ada contohnya dari Nabi SAW memakai satu dan sekian nama-nama Allah untuk dijadikan zikir-zikir tertentu dengan jumlah tertentu, apalagi dijadikan satu paket langsung setelah sholat wajib. Jadi terjadi ya di banyak tempat ya seperti itu. Tapi itu tentu perbuatan yang tidak boleh kita ikuti. Kalau pernah kita lakukan, kita istighfar dan taubat. Dan kalau masih ada tempat kita, kalau kita bisa berikan nasihat, maka kalau enggak, coba kita barangkali kasih buku supaya dia bisa baca, gitu kan, seperti itu. Karena kan kita ini kadang-kadang, apalagi yang melakukan teh orang udah tua ya, atau misalnya dia tokoh misalnya, pasti kita, aduh aku ngomong, pasti bingung. Kalau disampaikan, kalau kau ulang ke dia, saya nggak pernah namanya, nah itu boleh gitu Pak. Itu padahal kalau kita mau nanya, nah jadi boleh gitu. Tanyanya nah itu kayak gini, ya. Nah, kenging, kalau pertanyaan mah dibalik, nah kenging, nah buat kenging, pan dikir, semua itu dikir, nah kenging dikir si kakil, kenging, nah dasarnya naon kenging, pokoknya dikir mah, apa jadi bingung oke, gitu. Jadi paling kita barangkali bisa ngasih buku misalnya sudah dia baca, ya. Supaya dia mudah-mudahan dengan baca buku, mudah-mudahan dia bisa geningan iya teh kenging gitu ya, si buku misalnya. Atau nanti kami orang yang kesempatannya orang yuk orang ngaos ya ngaos dina materi Asmaul Husna misalnya teh ya teh aya teh jadi gening kieu gening mabaca Asmaul Husna selama di urang teh menang nanti nu kieu we nu aya teh gitu tah dan anggut kieu pan tah gitu. Kita lamun antum wani kami. Lamun teman-teman mau dawanya doakeun mudah-mudahan anjeunna tiasa ya nang hidayah ya Allahnya kita. Tapi pasien kurang teh hadiah. Anjeunna teh masyaallah mudah-mudahan terbuka pintu hidayah. Yang kelima adalah sebagian orang berkeyakinan bahwa setiap nama Allah memiliki keistimewaan dan rahasia tertentu. Dan kata mereka setiap nama Allah memiliki khadim, pembantu religius yang akan membantu orang yang tekun berzikir dengannya. Sebagian orang menelusuri jalan ini meyakini bahwa mereka dapat menyingkap hal-hal gaib dan yang tersembunyi bagi makhluk. Yang muncul kata mereka itu namanya ilmu laduni. Pernah dengar ilmu laduni? Ilmu kasyaf. Laduni itu
ladun itu di sisiku, maksudnya ladun itu maksudnya di sisi Allah. Jadi soal dia merasa Allah itu telah dekat dengannya, memberikan dia wangsit tertentu untuk membaca ini dengan bacaan tertentu misalnya, dan meyakini bila ini dia baca sekian kali maka dia akan bisa menyingkap rahasia yang tidak bisa disingkap oleh orang lain. Tiba-tiba dia bisa melihat masa depan gitu. Tiba-tiba dia bisa melihat setan misalnya gitu ya. Tiba-tiba dia bisa melihat ada benda ini segala macam ya. Maka kita mengatakan tuh orang telah kerasukan jin melalui pintu tadi, melalui pintu membuat amalan yang tidak ada contoh dari Nabi, melakukan dikit-dikit itu dengan nama-nama Asmaul Husna dibaca sekian kali, kemudian meyakini nanti dengan nama ini saya akan bisa membuka pintu hikmah rahasia yang tidak bisa dibuka oleh orang lain. Ya gitu kan. Jadi akhirnya ya aneh sendiri kan. Lihat pada berbagai macam keadaan masa depan, bari jam dulu ya nah hukum jadi lihat orang pasti bingung sendiri akhirnya, stres gelo gitu. Muncul orang tahay mata ketaikan kamu ketaikan mah jadi wali teh gitu ya. Akhirnya ngaku bisa membuat ya macam-macam lah ya. Itu udah banyak terjadi. Dan ana menduga ada kemungkinan dari pintu ini syaitan menyesatkan Lia Eden ya, Lia Eden menjadi Edan, dari Eden menjadi Edan itu bisa jadi dari pintu ini gitu maksudnya gitu kan. Justru dia bisa melihat pintu kegoiban ya. Nah ini bahaya, ini khurafat ya. Dan sebagian besar tukang sihir masuk lewat pintu ini, menipu manusia untuk mencapai nafsu syahwat mereka ya. Kalau nama bapak bawa uang 1 juta mungkin bisa 10 juta gitu. Udah banyak korban-korban tuh menggandakan uang tuh, dibuat status segini tuh dapat banyak, padahal uang palsu. Nah itu lagi ramai viral juga sekarang itu. Kasihan, udah teh susah jual rumah dapat 100 juta, setor kan mendapat 300 juta. Begitu uangnya udah disimpan dalam kamar, orangnya kabur lah jendela, ditunggu sehari atau keluar dibuka serahin uangnya jelmana kabur. Mau lapor ke mana? Cek polisi lah. Penipuan dah lain dah ente mah. Penipuan iya tapi mana yang geus kabur. Ayo mah udah nasib ujung-ujungnya. Polisi kita nggak tahu akan menyusup atau tidak, tapi kalau kedapatan ya pasti ditangkap ya, karena itu masuk untuk penipuan. Itu. Yang keenam, yaitu berdoa atau bermunajat dengan mengatakan, berdoa nih dengan mengatakan ya aku beribadah kepada nama Robku. Nah, aku bersujud kepada nama Robku. Padahal sebenarnya perintahnya kan aku berdoa kepada Robku ya, aku bersujud kepada Robku. Tapi dia mengatakan aku berdoa kepada nama Robku, aku bersujud kepada nama Robku. Ya ada kata nama ditambahkan di depan Rob itu. Ini termasuk penyimpangan. Seperti misalnya mengatakan wahai nama Robku rahmatilah aku, wahai nama Robku warahmatilah aku. Padahal sebenarnya berdoa yang benar langsung saja memanggil wahai Robku kan, rahmatilah aku. Tapi kasus ini sepertinya nggak ada ya di negeri kita ya. Tapi saya menyebutkan ini berarti ada terjadi tempat-tempat yang lain. Setidak-tidaknya di Timur Tengah ya, di kita alhamdulillah nggak ada. Tapi tetap saya sampaikan jangan sampai ini diimpor oleh orang Indonesia
Karena biar bagaimana orang Indonesia punya keyakinan sumber ilmu agama itu datangnya dari Timur Tengah. Mungkin dari Mesir, gitu kan? Dari Saudi, Mekah, Madinah, dari Yordania, dari Sudan, bahkan ada yang bilang dari Turki, dari Maroko, Maghrib, gitu kan? Seperti itu. Ya. Jadi kemungkinan besar itu terjadi di luar sana, dan kita masih mudah-mudahan ini tidak masuk ke negeri kita, ya. Yang ketujuh, kalau tadi berdoa dengan memunculkan nama, sekarang dengan sifat. Masuk penyimpangan berdoa dengan menghadirkan lafaz sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dengan mengatakan wahai rahmat Allah. Dia doa nih, wahai rahmat Allah, gitu. Wahai rahmat Allah. Padahal kan mestinya wahai Allah kan, ya Allah, bukan ya rahmat Allah. Dia kan dia kan mengharapkan Allah memberikan rahmat, ya. Kalau yang kita tahu kan, ya Allah rahmatilah aku kan. Tapi enggak, dia mengatakan wahai rahmat Allah, rahmatilah aku. Dia minta ke sifatnya, bukan ke Allahnya, gitu loh. Sebab kalau yang sebelumnya dia minta ke namanya, bukan ke Allahnya, gitu. Ya, nah ini termasuk juga apa? Penyimpangan. Memanggil wahai wajah Allah, ya ampunilah aku. Wahai tangan Allah, berikanlah kekuatan kepadaku. Maka ini termasuk apa? Penyimpangan. Karena kalau doa itu langsung kepada Allah. Adapun nama-namanya langsung dipanggil yang berhubungan dengan kebutuhan kita, seperti ya Razzaq. Ya Razzaq. Jangan sampai kita memanggil ya wahai ya rezekinya Allah, gitu. Berikanlah rezeki kepada aku. Nah ini enggak boleh. Tapi kalau kita doa minta kepada sebagai sang pemberi rezeki, wahai zat yang memberikan rezeki, ini boleh. Tapi kalau langsung wahai rezeki Allah, berikan rezeki kepada aku, ini kan mintanya kepada sifat Allah. Yang ke-8, di antara keliruan adalah pemakaian penyimpan ke-8 adalah menggunakan nama selain Allah yang didahului kata abdu. Memakai nama selain Allah yang di depannya menggunakan kata abdu. Apa kata abdu? Abdu teh hamba, ya. Nah, kalau yang benar kan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Jabbar, Abdul Malik, Abdul Kudus, macam-macam boleh. Tapi kemudian dia mengatakan dengan nama makhluk seperti Abdul Nabi, ya, Abdul Ka'bah, Abdul Umar, ya. Nah, ini nggak boleh. Dan alhamdulillah ini nggak ada di negeri kita, ya. Ada nggak nama di kita depannya pakai Abdu, misalnya Abdu Asep, ada nggak? Nggak ada, ya. Alhamdulillah nggak ada. Jangan sampai ada, ya. Gitu. Abdu Dadang, nah, nggak ada kan nama gitu kan, gitu. Kalau di Jawa misalnya Abdul Tono, misalnya Abdul Marno, misalnya, kan nggak ada, ya. Alhamdulillah nggak ada. Atau memberikan nama Abdul Nabi tadi, Abdul Rasul, ya, Abdul Masjid, misalnya, gitu. Nah ini tidak diperbolehkan, karena semua, ya, makhluk itu milik Allah, ya, dan hambanya Allah. Maka bila ingin memunculkan nama hamba, maka disandarkan kepada Allah, jangan disandarkan kepada selain Allah, ya. Yang ke-9, ini agak panjang. Memberikan nama yang menggabungkan antara nama Nabi dan nama Allah.
Contoh Muhammad al-Awwal. Muhammad nama Nabi, al-Awwal nama Allah. Muhammad al-Awwal. Ya, Muhammad al-Awwal wal akhir. Nah, nama Allah kan ada al-Awwal wal akhiru. Nah, dia memberikan namanya Muhammadul Awwal wal akhir. Gitu. Atau memberikan nama ya Allah nama Muhammad al-Zahir. Allah ya Muhammad yang maha tinggi. Ya, Muhammad harus lengkap. Muhammad al-Zahir wal batin. Muhammad al-Zahir wal batin. Ya, disatukan. Al-awwal al-akhir ini nama Allah. Al-Zahir wal batin nama Allah. Maka ini tidak boleh diberikan nama kepada makhluk dengan digandakan dengan nama Nabi Muhammad al-awwal wal akhir atau Muhammad al-zahir wal batin. Yang ke-10, di antara kesalahan dalam hal ini pula adalah melakukan suatu perbuatan yang tidak mengagungkan nama Allah sama sekali. Melakukan suatu perbuatan yang tidak mengagungkan nama Allah sama sekali. Melakukan suatu perbuatan ya yang tidak mengagungkan nama Allah sama sekali. Bisa nggak Anda sebutkan contohnya? Melakukan perbuatan yang tidak mengagungkan nama Allah sama sekali. Contohnya apa? Bulan? Hah? Akhwat cantik. Akhwat apa? Akhwat? Akhwat cantik. Akhwat dah memang cantik, banyak ganteng. Hah? Apa? Melakukan suatu perbuatan yang tidak mengagungkan nama Allah. Jadi saat berkaitan dengan nama Allahnya, akhwat cantik, hubungan nama Allahnya apa? Berkaitan dengan nama Allah, melakukan perbuatan yang tidak mengagungkan nama Allah. Melakukan pekerjaan yang tidak bisa, tapi kurang spesifik. Karena bisa jadi orang nggak baca Bismillah tidak dosa, karena Bismillah kan dianjurkan. Perbuatan dengan nama Allah. Contoh gampang. Ini adalah lafaz Allah dijadikan keset. Bisa tulisannya welcome diganti dengan tulisan Allah di situ. Nah, itu nggak boleh untuk diinjak-injak. Nah, itu contoh yang paling gampang ya. Jadi cari contoh yang gampang-gampang aja ya. Kalau yang susah-susah Anda juga nggak tahu tuh contohnya gimana itu. Nah, cari mudah-mudah aja gitu kan. Makanya kita berkait seperti misal Al-Qur'anul Karim itu kan banyak ucapan Allah kan di situ kan. Nama Allah juga di situ. Al-Qur'an kita simpan di lantai ya. Al-Qur'an kita simpan di lantai. Makanya bahkan saya waktu saya pernah umroh, alhamdulillah, itu waktu saya baca Al-Quran tuh, saya baca Quran, kita kan biasa ya kalau baca Quran tuh duduk di lantai bersila, kemudian Al-Qurannya kita simpan di mana? Sehingga di lambung gitu, di urat gitunya. Itu ada orang Arab syekh itu suruh digini, diangkat, baca teh baru dipegang begini. Dan benar saya lihat waktu di Mekah Madinah nggak ada orang soleh ya rata-rata ya itu baca Quran itu dilatih orang itu makanya diangkat baca Quran teh dalam rangka mengagungkan apa ayat-ayat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya berkesan sekali itu. Jadi sekarang kalau baca Quran itu ya suka ya itu diangkat walaupun dikit gitu. Kalau lupa ya. Yang terakhir, betul yang terakhir kan? Yang 11 adalah, ini saya bacakan dulu ya.
agak panjang masalahnya. Di antara kesalahan yang banyak menyebar di zaman ini adalah hal-hal yang menunjukkan pengagungan terhadap nama Allah. Di antaranya membuang kertas, buku atau majalah yang di dalamnya tertulis nama-nama Allah ke tanah atau ke tempat sampah. Sekarang kalau misalnya ada yang lebih sedih itu apa? Di dalamnya ada tulisan Al-Qur'an Karim dijadikan bungkus bala-bala. Leres tak? Jadikan bungkus bala-bala gorengan. Pernah nggak ketemu beli bala-bala? Tanya pakai kertas, pas dibuka dilihat di luar bakar, ya, geningan ayat tulisan Al-Qur'anul Karim. Itu kusebab si penjualnya teh dapat dari soal-soal ulangan meureun anakna meureun teu kapake. Pasti ada kertas tuh, tibatan dipicen mah bening keneh dijadikan bungkus bala-bala ke jalan urang meureun kitu. Ini termasuk bentuk dia tentu dia tidak tahu bahwa ini nggak boleh gitu kan. Tapi ada itu. Maka sampai ketika misalnya di rumah teh numpuk ya buku atau lebih soal, sebelum saya buat teh saya seleksi dulu. Memang nggak capek. Lomba tuh dipilah hiji. Nah, lalu bagaimana solusinya? Para ulama dan Syekh bin Baz adalah supaya tidak dihinakan di luar, dibakar. Termasuk ketika beritanya tentang bagaimana Syekh kita ini punya mushaf Al-Quran yang itu udah banyak robek, kan ada kan? Yang udah dan hilang selembar 2 lembar gitu kan? Itu digimanain? Ayo dibaca, jadi tetamat atau satu halaman leungit. Jadi tamat artinya dari kumaha ke gitu. Kata Syekh bin Baz, ya jangan buat sembarangan, maka dalam rangka untuk supaya tidak dihinakan oleh manusia dibakar, kata Syekh. Boleh dibakar dalam rangka untuk mengagungkannya supaya tidak dibuang ke tempat sampah atau diinjak-injak oleh manusia. Ya seperti itu. Sudah yang ke-11? Sudah, tapi belum jam 11 nih kajian. Cuma tuh. Pindah kita kepada ini, saya mau selesaikan. Karena nanti ya di waktu yang akan datang kita akan mulai membahas nama-nama Allah satu persatu. Kalau sekarang kan masih qaidah. Ya, nah ini yang terakhir. Materi terakhir itu membahas tentang tingkatan nama-nama Allah Ta'ala. Membahas tentang apa? Tingkatan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, termasuk sifat-sifatnya ya tentunya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah Ta'ala memiliki nama yang paling agung. Jadi nama-nama Allah itu kan mulia, agung ya. Tapi di antara nama-nama itu ada yang paling agung, ya. Yang jika ya seseorang memanggil nama itu dalam doa, ya, maka doanya akan dikabul. Ketika dia meminta menggunakan nama yang paling agung itu, permintaannya akan diberi, ya, seperti itu. Jadi tidak benar bila ada yang mengatakan Allah itu tidak memiliki nama yang paling the bestnya gitu di antara nama-nama yang ada. Itu keliru, ya, karena Nabi SAW, ya, tadi kita sebutkan riwayatnya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, ya, ada orang yang mengatakan bahwa sifat Allah tidak bertingkat dan seterusnya adalah ucapan yang tidak mendasar, ya. Sebagai kata beliau berikutnya, sebagaimana nama-nama dan sifat Allah bermacam-macam, maka dia juga bertingkat-tingkat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, hadis dan ijma serta logika, ya. Imam Ahmad, ya, ini Taimiyah disebutkan dalam Jawabu Ahli Al-Iman, Al-Imam. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata dalam meriwayatkan dalam musnadnya, juga Abu Daud, ya, dalam sunannya, An-Nasai dan sunannya,
Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini kita sebutkan riwayatnya bahwa nama Allah itu ada yang paling agungnya. Bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada orang yang mengucapkan begini, "Ya Allah, aku memohon kepadamu bahwasanya Engkau memiliki segala bentuk pujian. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau saja ya Allah, yang tidak ada sekutu bagimu. Ya, Engkau zat yang maha memberi, pencipta langit dan bumi, yang memiliki kemuliaan dan kebesaran." Dia mendengar, Nabi mendengar ada orang ketika dia berdoa, dia memuji Allah dengan pujian seperti ini. Maka Nabi berkata kepada orang itu, laqad sa'altallaha bismihil a'zamil ladzi idza du'iya bi ajab wa idza su'ila bi a'ta. Kita Nabi SAW itu kagum kepada sahabat ini. Apa kata Nabi? Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Bila nama itu dimunculkan doa itu akan dikabul. Bila nama itu dimunculkan dalam permintaan, maka permintaan itu akan diberi. Ya, ini dalam riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Ada riwayat yang lain dari Ibnu Majah, juga Al-Hakim, ya, juga Imam Al-Hakim, ya. Kalau Ibnu Majah berarti dalam kitab sunannya, Al-Hakim namanya Al-Mustadrak. Jadi kalau ulama perawi hadis itu memiliki kitab-kitab yang populer, dia ditempelkan nama kitab itu dengan namanya. Seperti Imam Bukhari, namanya ya Sahihul Jami' Al-Bukhari, lengkapnya begitu. Kemudian singkatnya Sahih Al-Bukhari. Sahih Muslim, itu Sahih itu nama kitabnya, kitab Sahih karya Imam Muslim. Nah, ada namanya Abu Daud, namanya bukan Sahih Abu Daud, nama kitabnya Sunan Abu Daud. Ada Tirmidzi, ulama menyebutkan kitab Sunan, tapi dalam kitabnya itu ada Jami' At-Tirmidzi. Ibnu Majah namanya apa? Sunan Ibnu Majah. An-Nasai namanya Sunan An-Nasai. Kalau Al-Hakim namanya apa? Al-Mustadrak Al-Hakim. Al-Mustadrak Al-Hakim. Kalau Abdur Razzaq namanya Musannaf Abdur Razzaq. Ya, kitab-kitab hadis itu. Ya, nama kitab-kitab mereka berbeda-beda. Ya. Nah, perbedaan nama itu kata para ulama tergantung dari stressing yang mereka ingin munculkan. Stressing yang mereka ingin munculkan. Nah, sebagian mereka memunculkan misalnya periwayatan hadis hanya melalui jalur sahabat. Misal Abu Bakar meriwayatkan dari Abu Bakar ini hadisnya ini, sebutkan sahabat-sahabatnya. Ya, itu namanya kitabnya Musnad namanya. Musnad Abu Bakar. Jadi ada sahabat Abu Bakar meriwayatkan hadis itu apa saja. Utsman meriwayatkan hadis itu apa saja. Disebutkan sanad-sanad itu namanya musnad. Ada lagi berdasarkan pendekatan fikih seperti Sunan Abu Dawud itu pendekatan masalah fikih. Ada lagi yang murni membahas tentang apa? Tentang murni periwayatan hadis saja Nabi SAW, tidak ada urutan fikih seperti ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, ada kitab namanya kitab Sunan Ibnu Majah dan Mustadrak Al-Hakim. Mustadrak Al-Hakim itu, Mustadrak itu artinya apa? Ada hadis-hadis periwayatan yang itu ada dipakai perawinya oleh Al-Imam Bukhari, tapi tidak dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Padahal Al-Hakim menemukan adanya hadis itu oleh perawi yang dipegang Imam Bukhari, maka Imam Al-Hakim memunculkan satu kitab yang perawinya dipegang oleh Bukhari tapi tidak dipegang kitab Sahihnya, namanya kitab Al-Mustadrak. Nama kitab Al-Mustadrak. Nah, dalam Sunan Ibnu Majah dan juga Mustadrak Al-Hakim ya dan selainnya, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zamil ladzi idza du'iya bi ajab fi salasin suwarin minal Qur'an fil Baqarah wa Ali Imran wa Thaha. Ya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nama Allah yang paling agung yang jika nama itu dimasukkan dalam doa maka doa akan dikabul, bila dimasukkan dalam permintaan maka akan diberi, itu ada pada 3 surat. Ya, pada 3 surat. Itu dalam Al-Qur'an ya, Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah, Ali Imran dan Toha. Ya, surat Al-Baqarah, Ali Imran dan Toha. Yang kira-kira tahu apa namanya? Ada di 3 surat ini namanya, yaitu Al-Hayyu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah itu maksudnya. Di Ali Imran juga ada, Toha juga ada. Maksudnya Al-Hayyu Al-Qayyum. Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah juga dari sahabiah Asma binti Yazid, dari Nabi juga memunculkan nama yang agung. Ada lagi, ya, kata Nabi SAW, Ismullahil A'zam fi hatain ayataini, ya, nama Allah yang paling agung dalam 2 ayat, yaitu Al-Baqarah ketika Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, ya. Dan juga pembuka surah Ali Imran, yaitu ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, di situ menunjukkan berarti ya, nama Allah yang paling agung berdasarkan 2 ayat ini, yaitu lafaz Allah itu sendiri atau lafaz ilah. Ilah itu lafaz yang paling agung. Ya, berdasarkan riwayat At-Tirmidzi. Kalau tadi ya Al-Hayyu Al-Qayyum. Inilah sebagian hadis yang sahih, ya. Ada lagi riwayat yang lain. Riwayat Imam Ahmad juga, Ibnu Hibban dalam sahihnya dari sahabat Buraidah, ya, sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, ya, sahabat dia laki-laki Buraidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seseorang yang berdoa begini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu bahwasanya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang adalah Allah yang tidak sesembah yang hak kecuali dirimu saja yang Maha Esa. Ya. As-Samad, tempat bergantung semua makhluk, lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak maupun tidak diberanakkan, lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satu yang serupa dengannya. Kemudian Rasul berkata kepada orang itu, ya, tentang orang itu, laqad sa'alallah bismillahirrahmanirrahim alladzi idza su'ila bi a'ta wa idza du'iya bi ajaba. Sungguh orang itu telah meminta dengan nama Allah yang paling agung, yang bila nama itu dimunculkan dalam doa akan dikabul, bila dimunculkan dalam permintaan maka permintaan akan diberi, yaitu ucapan doa tadi, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau kita doa, kita munculkan lafaz itu dalam doa kita, maka ini termasuk doa yang mudah dikabul. Inilah sebagian hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyebutan nama Allah yang paling agung, yang jika diminta, yang jika dimunculkan doa-doa dikabul, yang jika dimunculkan dalam permintaan-permintaan akan diberi. Ya. Oleh karena itulah, mengenal dan membahas nama ini memiliki kedudukan yang paling penting menurut para ulama. Oleh karena itu, di awal-awal nanti kita akan membahas Asmaul Husna, akan diawali dulu dengan nama-nama Allah yang paling agung dengan beberapa redaksi tadi. Mulai dari lafaz Allah atau Al-Ilah, ya, lafaz Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, termasuk di sini ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, termasuk tadi membahas tentang Allah As-Samad dan yang lainnya, ya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala berkata dalam kitabnya Tuhfatul Adzakirin, kata beliau begini, ternyata memang penyebutan nama Allah yang paling agung itu diperselisihkan oleh para ulama sampai 40 pendapat, dan telah ditulis secara khusus dalam hal ini oleh Al-Imam As-Suyuti, ya, Imam Suyuti itu
mengumpulkan perbedaan pendapat para ulama tentang nama Allah yang paling agung itu apa saja, yaitu perbedaan mereka muncul sampai 40 perbedaan. Tadi kita menyebutkan beberapa ya. Ada yang mengatakan lafaz Allah itu sendiri, lafaz Al-Ilah, ada Al-Hayyu Al-Qayyum, ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ada Ar-Rabbu, ya, gitu. Macam-macam, sekitar 40 pendapat, ya. Tapi intinya kita harus yakini bahwasanya bahwa nama Allah itu memiliki nama-nama yang tingkatannya berbeda-beda berdasarkan riwayat-riwayat yang sudah kita sebutkan tadi, ya, seperti itu. Jumhur ulama mengatakan, ada yang mengatakan Allah, termasuk Imam Abu Abdillah Ibnu Mandah dan kitabnya Tauhid. Lafaz Allah adalah lafaz yang paling agung. Ya, ada yang kemudian menyatakan dengan lafaz Ilah. Ya. Ada lagi yang menyatakan lafaz nama Allah yang paling agung. Ya. Adalah lafaz nama yang bila nama itu disebut, semua nama-nama yang lain itu akan tercakup dalam nama ini, seperti Al-Aziz, Ar-Rahman, Al-Karim, Al-Qudus. Satu nama, tapi semua nama-nama yang lain itu terkandung dengan nama ini. Ya, contohnya Al-Aziz, ya. Kemudian Ar-Rahman dan yang lainnya. Sebagian yang lain menyatakan yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum dengan dalil sudah kita sebutkan tadi. Ya. Dan Ibnu Qayyim memasukkannya dalam kitab Zadul Ma'ad, yaitu nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Ada lagi menyatakan nama Allah yang paling agung itu adalah As-Samad. Ya. Ada lagi yang Al-Hamid, Al-Majid, Al-Kabir, Muta'al, juga Al-Muhit. Ya, ini banyak beda pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ya. Ada yang menyebutkan namanya dengan Ar-Rabb. Ar-Rabb nama yang paling agung, Ar-Rabbu. Ya. Seperti itu. Alhamdulillah, ya, kita sudah menyelesaikan materi kita, ya, berkaitan dengan muqaddimah, ya, pengantar-pengantar dalam sebelum kita membahas lafaz-lafaz nama Allah masing-masing dengan rinciannya masing-masing, dan itu akan diawali lafaz pertama yaitu lafaz Allah atau Al-Ilah. Ini kita akan bahas pada waktu yang akan datang, ya, dan itu ada sekitar beberapa sudut pandang nanti akan kita kaji. Mudah-mudahan selesai di satu pertemuan, ya, atau dua pertemuan, minimal satu pertemuan. Insyaallah satu pertemuan selesai lafaz Allah itu. Ya, insyaallah. Baik, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Betul. Ada. Tutup randa. Ada kena di payung nanti. Terus di bendera negara itu Ustaz, termasuk juga itu. Masuk. Semuanya termasuk. Lanjutannya, kalau tulis dengan tulisan Latin, ada juga yang boleh katanya asal jangan pakai lafaz Arab. Iya. Kalau itu syubhat, ya. Itu syubhat. Tulisan Latin itu kan sebenarnya lafaz yang kita munculkan cuma dituliskan dalam bahasa Indonesia. Yang ini mau pakai bahasa Arab, ini pakai bahasa Indonesia, gitu kan. Ya, kalau untuk tempat-tempat yang seperti itu, Allah Ta'ala bisa ya pakai bahasa Indonesia, ya. Kalau saya lebih melihatnya syubhat saja, sebagian dihindari. Lalu bagaimana tuh solusinya? Nah, solusinya mah ya polos weh. Cuman namun polos masalah moal
Nah, namun masalah mah alhamdulillah. Namun belum siap mah ya bertahap. Ya, bertahap. Apalagi kalau urusan tadi penyelenggaraan jenazah memang harus perlu ada diskusi, ada pembicaraan ya, biar masyarakat nggak kaget gitu. Nanti mereka hanya bisa dikhawatirkan mereka punya keyakinan lamun nggak ada tulisan dia mah berarti mau katampi ya tidak kubona. Nah gitu kan repot oge orangnya. Ada orang kan dakwah janaon gitu ya, seperti itu. Bebas kalau bisa. Kalau bisa diganti yang polos bagus ya. Polos bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihdina Sayyidina. Apakah termasuk asma Islam bukan? Tapi orang kebanyakan mengucapkan Sayyidina itu asal nama enak apapun juga Sayyidina apapun juga Sayyidina. Padahal Sayyidina itu kan kalau bukan itu bukan. Yang kedua, mohon maaf nih keluar dari tema. Kebetulan bulan ini kan sudah memasuki bulan Syawal. Kiat-kiat apakah perlu meningkatkan keimanan Masya Allah. memasuki bulan Ramadan, di sampingnya kita melaksanakan saum sunat dan apa saja yang baik untuk bulan Ramadan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang terakhir ya, jangan ditambah lagi karena pertanyaan kedua itu saya akan bahas agak panjang sedikit sebagai bekal persiapan Ramadan ya, sehingga 15 menit cukup. Yang pertama tentang apakah Sayyidina ini termasuk Asmaul Husna? Jawabannya jelas bukan. Karena dia dari artinya aja ya, Sayyidina itu artinya ya pemimpin kami ya, pemimpin kami. Anggaplah pemimpin kita tuh Allah Subhanahu wa taala bisa saja. Tapi kita tidak dapatkan satu pun riwayat dari Nabi terutama ya, bahwa Nabi ketika berdoa memunculkan nama Sayyidina kepada Allah, nggak ada. Yang ada mah dimunculkan Sayyidina Muhammad, itu banyak ya. Nabi SAW dan para ulama membolehkan mengucapkan nama Sayyidina untuk Nabi Muhammad. Cuman yang menjadi permasalahan kata mereka itu kalau itu dimunculkan dalam salawat ketika sholat. Ketika sholat kan ketika tasyahud tuh Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah sementara Nabi tidak mengajarkan pembacaan tasyahud itu dengan lafaz ada tambahan Sayyidina dalam sholat ya, seperti itu. Adapun di luar sholat insya Allah nggak jadi masalah karena Nabi punya riwayat ana sayyidu bani adam wala fakhar. Aku ini adalah sayyidnya, pemimpinnya manusia, anak-anak keturunan Nabi Adam, kata Nabi, tapi bukan untuk berbangga-bangga. Betul, Nabi mengatakan beliau sayyid, tetapi sebegitu Nabi SAW tahu bahwa beliau adalah sayyid, penghulunya manusia, tapi ketika beliau mengajarkan, ketika sahabat ya bertanya kepada beliau bahwasanya kami itu sudah tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepada Muhammad. Lalu bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Maka Nabi mengajarkan salam seperti kita baca dalam sholat. Dan dalam pengajaran itu Nabi tidak menyebutkan ditambahkan Sayyidina untuk memuji beliau dalam sholat, dalam tasyahud itu. Padahal sahabat orang yang paling memuliakan beliau SAW, paling mengagungkan. Tentu kalau itu ada dan boleh, pasti para sahabat orang yang paling getol membaca itu dalam sholat mereka. Tapi kenyataannya tidak ada satu pun riwayat para sahabat, tabi'in, para ulama bahkan Imam Masar menambahkan bacaan Sayyidina dalam sholat ketika tasyahud. Tapi di luar sholat tidak jadi masalah. Seperti kita mengatakan pada saat ceramah nih, Sayyidina Muhammad SAW berkata, boleh, tidak jadi masalah. Itu saya baca para ulama nggak jadi masalah. Kemudian yang kedua, jadi ini kita dudukkan sholat, jangan sampai seolah kita memutlakkan
Masa tuh ngaji di situ nggak boleh mengucapkan Sayyidina Muhammad? Ntar dulu, kita itu merinci. Boleh secara mutlak, jangan. Tidak boleh secara mutlak, juga dihindari gitu kan. Ditafsir intinya, dirinci. Kapan boleh, kapan tidak. Itulah gunanya kita belajar ya. Semuanya dirinci. Pertanyaan yang kedua tentang sekarang alhamdulillah kita sudah masuk bulan Sya'ban ya. Aroma Ramadan juga sudah semakin dekat terasa ya gitu. Apa yang kita persiapkan dalam menghadapi Ramadan? Sebelum kita berbicara tentang persiapan Ramadan, saya ingin menyampaikan dulu sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, yaitu apa? Nabi setiap kali akan datang bulan Ramadan, beliau selalu mengingatkan para sahabat agar bergembira. Hati itu harus gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bi qudumi Ramadan wa yaqul qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarakun. Ya, Nabi SAW rutin memberikan kabar gembira akan datangnya bulan Ramadan kepada para sahabatnya dengan berkata, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Nabi berkabar gembira, ini bulan akan mendatangkan berbagai macam kebaikan, ya, berbagai macam keuntungan, ya, bagi orang-orang yang Allah kehendaki tentunya. Itu yang pertama. Kita bergembira, sebentar lagi Ramadan akan tiba. Senang gitu, jangan sampai sedih. Ntar lagi puasa, makan terbebas, minum terbebas, gitunya. Itu melakukan ibadah itu kayaknya terhambat. Itu keliru, ya. Bahkan bisa berdosa. Yang kedua, kita berdoa agar umur kita disampaikan di bulan Ramadan. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang doa khusus menyambut Ramadan, tetapi ada sebagian perkataan para ulama dahulu ya yang menganjurkan membaca doa agar sampai bulan Ramadan, minimal dengan doa Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Karena Al-Imam Rajab Hambali dalam kitabnya Latar berdoa agar Allah menyampaikan umur mereka hingga Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar apa? Allah menerima amalan-amalan mereka selama bulan Ramadan. Nah, kita ini baru-baru 6 bulan. Ya, ini sebulan juga belum nyampe. Maka apa? Kencengin doa kita agar sampai bulan Ramadan. Ya, ada riwayat yang saya sebutkan, ada asar dengan doa Allahumma sallimna min Ramadan wassallim li Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Itu ada asar, tapi bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan kami kepada Ramadan dan jadikanlah Ramadan itu menyampaikan kepada kami pada kebaikan-kebaikan dan jadikan semua amalan kami nanti bulan Ramadan Engkau terima ya Allah. Maknanya kurang lebih seperti itu. Dan maknanya bagus. Sebagian ulama membolehkan kita baca doa ini, tapi tidak kita yakini sebagai hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu antum buka di itu ditanya ke Google, ada di Google. Ayat kita adalah Allah sallimna min Ramadan wasallim lana Ramadan ya wa tasallamhu minna mutaqabbala. Itu ada ya dalam di Google ada. Berdoa agar Allah menyampaikan umur kita. Ini yang kedua ya. Yang pertama bergembira akan datang bulan Ramadan. Yang kedua apa? Berdoa agar Allah sampaikan umur kita. Yang ketiga adalah masih berdoa agar Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara isi doanya adalah jadikan agar ketika nanti kita masuk ke bulan Ramadan kita bisa melakukan berbagai macam amal ketaatan. Plus doa agar ketika Allah menyampaikan kita bulan Ramadan
Allah jauhkan kita dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Butuh doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang kedua adalah berdoa di saat bulan Ramadan dan berdoa agar diberikan ketaatan dan jauhkan dari kemaksiatan di bulan Ramadan. Yang ketiga, melakukan pemanasan. Melakukan pemanasan. Kita anggaplah bahwa Ramadan itu olimpiade. Maka kalau kita ingin ikut olimpiade perlu ada persiapan TC, training center kan? Latihan dulu. Ya. Bila kita ingin di Ramadan itu tidak teler, tidak banyak tunduh, tidak banyak capek, tidak banyak malas, maka di Syawal ini mulai dilatih untuk latihan puasa. Adalah Nabi SAW, kata Aisyah, itu tidak aku dapati Nabi paling banyak puasa selain Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Bahkan aku dapati pernah Nabi saum sebulan penuh di bulan Sya'ban. Walaupun aku juga pernah dapat di kata Aisyah, Nabi kadang tidak pernah puasa juga di Sya'ban. Tapi kita dapatkan tidak ada. Kata di riwayat yang lain, sahabat menyatakan Nabi tidak pernah melakukan puasa sunat yang paling lama kecuali di bulan Sya'ban. Jadi kita mulai latih puasa. Besok tuh Senin, misalnya Senin Kamis. Nah, Senin puasa. Nanti malam, nanti waktu sahur. Puasa. Nanti Kamis gitu. Nah, minggu kedua itu minggu ketiga coba mulai puasanya. Puasa Senin, saya puasa, saya berbuka begitu. Jadi kok bisa dilatih seperti itu? Luar biasa. Baca Quran juga demikian. Kita punya target nanti bulan Ramadan pengen khatam 5 kali. Ya kan? Atau pengen khatam 2 kali. Atau pengen khatam sekali lah. Ada mungkin di antara kita yang Ramadan belum pernah khatam ya baca Qurannya. Gitu. Bagaimana caranya supaya bisa khatam? Latihan dulu minimal selama bulan Sya'ban sudah bisa menghabiskan bacaan setengah bacaan. Iya, nanti insya Allah Ramadan bisa khatam. Latihan dulu bulan Sya'ban, bahkan latihan mestinya dimulai di bulan Rajab kemarin mestinya. Latihan dulu supaya kita bisa khatam minimal 1 kali di bulan Sya'ban. Nanti insya Allah Ramadan bisa 2 bahkan 3. Harus ada pemanasan. Nggak akan mungkin kita pengen khatam 2-3 kali sementara kita nggak pernah latihan di sebelum Ramadan dimulai. Itu nggak akan mungkin. Nanti akhirnya punya semangat di awal-awal, sehari pengen langsung 5 juz. Wah, digempur sampai kantelan. Besok mulai horia. Ujung-ujungnya juz 20 juga tenepi. Nggak tamat. Kenapa? Nggak mungkin namanya orang pengen maraton itu tanpa ada latihan dulu, benar nggak? Namanya orang maraton lari sprint 100 meter, itu kan membutuhkan apa? Membutuhkan napas yang panjang tidak? Membutuhkan jantung yang kuat tidak? Membutuhkan fisik kaki yang untuk cepat itu kan butuh fisik yang kuat. Jangan dia 100 meternya bro, dia kecepatannya harus tinggi, dan itu membutuhkan ketahanan, kekuatan yang besar. Itu fisik. Maka Ramadan itu adalah maraton kita. Ayat maraton kalau dina sholat tarawih kalau ke maraton itu mesti nama kudulil. Kalau ke maraton di tarawih ya 7 menit beres gitu kan. Allah musta'an. Lain gitu maksud nama. Ya. Jadi latihan, pemanasan dulu sekarang. Pemanasan pengen zikir yang banyak, pemanasan doa yang banyak, pemanasan juga sedekah itu Sya'ban. Latihan sedekah supaya Ramadan itu sedekah itu jadi enteng. Ya. Afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah ada sedekah Ramadan. Termasuk ketika kita pengen agar mata kita tidak jelalatan. Lebih tinggi dari lalat dilatih mata, jangan sekarang tenang. Mumpung jam Ramadan, sagala nu aya kabuka mah tempo kan kurang kayak Ramadan orang cicing. Biasanya nah itu tuh kalau ditanya, "Ustaz, kenapa sih? Kan Ramadan setan dibelenggunya. Kenapa masih banyak orang berbuat maksiat?" Nyanya tuh setan dari jinnya dibelenggu, setan dari jelmanya ente. Kan setan itu Al-Quran itu kan terdiri dari manusia dan jin kan? Dia sebuah sifat membangkang yang ada pada hambanya, pada makhluk.
Dari kalangan jin setan. Dari kalangan manusia setan juga ada sifat untuk melawan Allah Subhanahu wa taala, itu setan namanya. Kadang lafaz setan digunakan untuk iblis sebagai sebuah makhluk. Kadang setan itu adalah apa? Sifat buruk yang ada pada jin dan manusia. Tergantung konteks lafaz setan itu. Ya. Maka orang yang di bulan Sya'ban yang mengumbar syahwat itu sulit tiba-tiba Ramadan langsung berhenti. Tahu teori Newton enggak antum? Newton itu ini ada gaya Newton. Kalau antum berlari dalam keadaan cepat, tiba-tiba pang berhenti, langsung berhenti enggak? Enggak, dia ada efek tuh. Efek akan, ya kan? Nah, baru dia berhenti. Sama orang yang maksiatnya kencang Sya'ban itu enggak langsung Ramadan pasti berhenti, mesti pengen lanjut. Bayangkan kalau itu kita latihannya amal kebaikan, benar kan? Ketika Ramadan tiba, melesat itu. Jadi latih dari sekarang. Latihan puasa, latihan zikir, latihan baca Quran, latihan sedekah, termasuk melatih untuk tidak banyak berbuat maksiat. Dari sekarang. Bukan berarti bulan setelah Syawal berarti maksiat boleh, bukan. Bukan. Justru Syawal itu pembuktian Ramadannya berhasil atau tidak. Dia kan madrasah juga. Makanya para sahabat tadi kita sebutkan dalam kitab Al Ma'arif, 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoakan supaya amal mereka diterima kan. Mereka berdoa itu berarti terus istiqomah agar Allah menjaga ibadah-ibadah mereka yang sudah mereka bangun dan rawat bulan Ramadan. Biasa sholat malam dengan taraweh, mereka ingin tetap di setelah Ramadan berlalu tetap sholat malam. Iya, taraweh itu kan sholat malam, qiyamul lail. Maka mereka juga ingin qiyamul lailnya tetap berlangsung setelah Ramadan. Habis Isya langsung sholat 11 rakaat tidur. Karena mungkin bangun malam susah. Boleh kita lakukan sebelum tidur. Habis Isya boleh. Boleh, gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Karena kalau itu gak boleh, berarti tarawih juga gak boleh. Ya kan? Boleh, gak jadi masalah. Ya, gak jadi masalah. Ya. Jadi latihan. Yang terakhir, mulai dari sekarang belajar untuk fisik sehat, atau latihan fisik atau olahraga. Kita itu kenapa pas Ramadan teler, da sauna teh loba, olahraga jarang gitu kan, nggak biasa terbakar karbo. Pasti bawahnya tidur, kamu puasa dijadikan alasan. Apalagi yang lemah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah itu kan hadis lemah itu, taif itu. Enggak. Jadi harus banyak bergerak di bulan Sya'ban ini, banyak olahraga, jogging, dan banyak penelitian itu minimal kita bergerak itu setengah jam cukup. Asal bergerak, keluar kesam bergerak cukup. Senam, ya senam tapi setengah jam gitu, itu insya Allah cukup. Antum nggak perlu banyak alasan, nggak ada waktu, nggak ada tempat, nggak ada alat, modus saja itu. Kalau mau senam, dan sudah banyak di YouTube juga, hanya untuk di dapur gitu kan, mak-mak tuh di dapur bisa olahraga tuh, ya, bari ngangkat panci meren gitu, ya, kaluhur, handap, bawa galon meren gitu, asal gerakannya teratur. Dan itu ada ilmunya, dan banyak sekarang bisa dilihat lah. Banyak olahraga di rumah juga, asal setengah jam gerakan kepala. Jadi ada cara menggerakkan, jadi olahraga nggak apa-apa lah sebelum Ramadannya udah jadi ibadah. Ada gerakan itu namanya gerakan yang kalau gerakan kepala itu ada namanya gerakan pelan, ada gerakan yang cepat. Seperti gini, kayak kepala itu ya. Ini mau munculan lah ya. Misalnya kayaknya kalau apalagi yang sudah umur ya, maaf ya, itu gerakan itu tuh nggak boleh terlalu cepat-cepat. Seperti gini, ada gerakan kayak lambat, 1 tahan, pelan lagi 2 tahan, ada lagi yang 1 2 jawab, jangan. Itu memang untuk syaraf juga nggak bagus, tulang juga tidak bagus untuk semua umur, terlebih yang sudah umur. Ini pelan-pelan tahan, kemudian tuh. Jangan dipaksakan. Dan menurut dokter
ahli internis bahkan dokter tulang di Rumah Sakit Hasan Sadikin, hindari melakukan putaran pada kepala. Karena kita ini ada bagian tertentu yang dia itu kalau itu terputarkan itu bisa patah. Jadi itu termasuk, karena apa? Tulang kita ini nggak ada engsel putar, leher itu nggak ada engsel putar. Yang ada engsel tangan. Kalau ini nggak ada engsel putar. Jadi kalau itu dilakukan secara sembrono itu berbahaya. Apalagi yang sudah umur, yang lagi muda mah masih itu sangat harus dihindari yang sudah umur gerakan putar kepala. Yang ada depan, belakang, tarik kanan kiri, noleh kanan, noleh kiri. Nah, itu cukup. Gerakan ini ya dari kepala, leher gitu kan. Gerakan mata boleh buka kicep, buka gitunya. Buka gitu. Itu kok latihan Tifan itu, di Tifan itu ada latihan olahraga mata. Ada juga latihan ini untuk saraf muka. Dengan cara gini. Mukanya gitu, bener. Jadi kita kan ada saraf, itu digerakkan, saraf mukanya digerakkan. Dan itu kan nggak mungkin ada, dan maka juga biasa. Padahal dia ada saraf digerakkan mukanya. Betul. Telinga badi gini, telinga tuh, bener. Sahih. Tarik gitu, supaya dia sarafnya tidak diem. Kalau diam teh sok cicing saraf teh. Nah gitu. Ya sudah. Ini gerakan ini gitu kan, depan belakang. Ini aja. Kemudian tangan buka tutup. Pokoknya gerakan semua. Diginin kayak apa kayak pinggang juga gitu. Depannya. Kalau pinggang putar nggak apa-apa. Ya segala macam. Paha apa yang dilakukan, lutut apa yang dilakukan, betis dilakukan, termasuk kaki apa yang dilakukan, udah itu cukup. Bari lari di tempat, kalau pakai skipping, kok mau pakai skipping, itu setengah jam itu udah ngoprot itu, ya kan itu nggak membutuhkan tempat yang luas, ya jadi berolahragalah, ya dengan niat kita untuk menguatkan ibadah, maka olahraganya juga jadi ibadah, olahraga. Biar kita Ramadan itu tidak letoy, ya, tidak lemes gitu. Pas imam baca tarawihnya panjang-panjang, pegel kaki. Karena apa? Karena kaki kita nggak dibiasakan menahan beban yang lama. Bawahnya duduk, ugal-ugal calik, ugal-ugal duduk. Akhirnya si kaki nggak biasa kuat berdiri. Dilatih. Maka beruntung bapak-bapak yang kerjanya ya biasa berkaitan dengan gerakan anggota badan, misalnya yang biasa ngebecak, ngabose becak, biasa jualan yang memang sering berdiri, duduk ya, berdiri, itu tuh manfaatnya luar biasa. Ya, yang tukang mikul naon gitu nya. Jadi jangan cemburu kita teh wah enak jadi bos, ya posisi empuk teh penyakitan bulu, datara bergerak atuh. Ya. Pokoknya upayakan badan kita bergerak, apalagi kita niatkan kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ya sudah jam 11, kita cukupkan kajian kita. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dimulai dari Sya'ban, dan semoga Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan dan menjadikan Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan diberikan keberkahan dari semua apa yang Allah berikan, kesehatan, umur, tenaga, pikiran, harta dan segalanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita ke husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu jami'an. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.